Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang intrik kekuasaan di awal pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Proses intervensi penguasa kolonial Belanda terhadap Kesultanan Yogyakarta bukan hanya terbatas pada institusi resmi, yaitu bidang hukum, politik, dan sosial ekonomi. Pengaruh dan campur tangan kolonial terhadap kerajaan ini juga sangat besar dalam kehidupan elit politik di keraton, bahkan di kalangan kerabat dan keluarga Sultan Hamengkubuwono ke-7. Peluang ini menjadi terbuka ketika Sultan Hamengkubuwono ke-7 terikat dengan kontrak-kontrak politik yang dibuat olehnya dengan Belanda. Selain itu, juga sistem kekuasaan yang berlaku di kalangan raja-raja Jawa memungkinkan hal itu terjadi. Hal ini tampak dengan berlakunya struktur pemerintahan raja-raja Jawa, yang mana para raja menempatkan para anggota kerabat dan keluarga dekatnya pada posisi-posisi yang strategis dalam pemerintahan. Struktur demikian ini memiliki dampak yang luas pada kehidupan politik, bukan hanya di kalangan keraton dan elit penguasa, tetapi juga pada seluruh sistem kekuasaan di Kesultanan Yogyakarta dan kawulonya. Hal tersebut bertolak dari kenyataan bahwa jabatan-jabatan penting yang dipegang oleh kerabat raja atau sentono dalem memberikan lingkaran pembatas yang memisahkan elit penguasa dengan raja sebagai sentral kekuasaan. Di samping itu, sistem penggajian para pejabat tinggi ini dengan tanah atau sistem apakne juga menciptakan hubungan patron klien dengan rakyat yang didasarkan pada sistem perabdian feodal atau ikatan vertikal. Akibatnya, dalam kehidupan sosial politik Kesultanan Yogyakarta, setidaknya selama pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7, peranan rakyat dalam percaturan politik di keraton sangat kecil. Hal ini berbeda dengan sistem yang berlaku di Kasunanan Surakarta pada masa yang sama, yaitu di bawah pemerintahan Sunan Pakubuwono ke-10 1893 sampai 1939. Pada masa pemerintahannya, Sunan sering melakukan pendekatan pada kalangan masyarakat seperti Tirto Adi Suryo, wartawan yang kemudian menjadi tokoh syarikat Islam, serta kalangan pengusaha pribumi di Laweyan. Selain itu, juga faktor kebudayaan keraton di Kasunanan Surakarta cenderung terbuka dengan penggunaan Taman Sriwedari milik Kasunanan sebagai tempat pertunjukan rakyat. Hal ini tidak terjadi di Yogyakarta selama pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Baru kemudian di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, kesenian keraton keluar dan menjadi pertunjukan bagi umum meskipun masih sangat terbatas. Pada video ini kami mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana suasana interaksi antar anggota dalam kerabat raja dan para bangsawan tinggi di keraton, dan relasi di antaranya dalam memandang masalah di dalam keraton. Juga untuk menelusuri seberapa jauh gesekan di antara mereka menjadi celah yang dimanfaatkan pemerintah kolonial untuk intervensi, atau justru sebaliknya, mereka yang memanfaatkan intervensi Belanda untuk memperjuangkan kepentingan politiknya di dalam keraton. Dalam struktur pemerintahan kerajaan Jawa, raja memiliki wewenang dan kebiasaan menunjuk pewaris tahta yang akan menggantikannya sebagai penguasa. Pewaris tahta ini merupakan putra mahkota yang sering disebut sebagai Pangeran Adipati Anom.
Penggunaan gelar tersebut menunjukkan bahwa dirinya adalah putra raja atau pangeran yang memiliki posisi khusus dibandingkan dengan para pangeran lainnya. Posisi khusus ini ditunjukkan dengan wewenang yang lebih luas dibandingkan saudara-saudaranya sesama putra raja, sehingga ia mendapatkan tambahan gelar adipati. Arti dari kata adipati sendiri adalah adik raja, yang menunjukkan bahwa kekuasaannya mirip dengan raja. Tetapi untuk membedakan statusnya sebagai putra mahkota dengan para bangsawan tinggi lainnya yang juga menyandang gelar pangeran adipati, pada gelarnya ditambah dengan istilah anom atau muda. Hal ini berarti bahwa penyandang gelar pangeran adipati anom adalah raja muda yang kelak akan menggantikan status penguasa sebagai calon raja. Dalam tradisi raja-raja Jawa sejak masa dinasti Mataram Islam, penunjukan putra mahkota ini tidak selalu dilakukan oleh raja ketika menjelang akhir hayatnya atau akhir kekuasaannya. Justru sebaliknya, untuk memperkuat posisinya, raja-raja Jawa sering menyiapkan putra mahkota pada masa puncak kekuasaannya. Setidaknya hal ini memiliki dua manfaat. Pertama, untuk mencegah terjadi intrik-intrik di kelak kemudian hari, karena dengan penetapan calon pewaris tahta yang sah, maka semua pihak dalam keraton bisa menerimanya. Dan setidaknya banyak orang yang mengetahui siapa yang kelak akan memerintah di kerajaannya. Kedua, memperkuat posisi raja sendiri dan dinastinya. Karena dengan keberadaan status pewaris tahta yang jelas, maka dukungan kesetiaan dan kepatuhan di kalangan para pendukung putra mahkota akan dijamin. Di Kesultanan Yogyakarta, penunjukan putra mahkota juga dilakukan pada saat raja masih berkuasa. Bahkan tidak jarang terjadi seorang putra mahkota ditunjuk atau setidaknya dicalonkan ketika yang bersangkutan masih kecil. Para Sultan Yogyakarta biasanya mengajukan calon putra mahkota beberapa tahun setelah dirinya memerintah, yaitu ketika dirasa bahwa stabilitas politik negaranya telah cukup mapan, terutama di lingkungan keraton. Hal ini juga terjadi pada Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang tidak lama setelah memegang tampuk pemerintahan kemudian merencanakan penunjukan calon penggantinya sebagai putra mahkota. Setelah berhasil memperkuat posisi kekuasaannya baik secara intern maupun ekstern, yaitu menjamin dukungan dari para bangsawan tinggi dan melegalitaskan posisinya di mata pemerintah kolonial melalui kontrak-kontrak politik, Sultan Hamengkubuwono ke-7 memutuskan untuk menunjuk Pangeran Adipati Anom. Penunjukan ini didasarkan pada keturunan yang bersangkutan, yaitu harus dari putra raja yang dilahirkan oleh permaisuri. Mengingat Sultan Hamengkubuwono ke-7 saat naik tahta memiliki dua orang istri, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kencono dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, permaisuri pertama mendapatkan prioritas. Akan tetapi, persoalan muncul justru bukan dari kedua permaisuri, melainkan dari pihak lain. Hal ini merupakan rangkaian dari peristiwa sebelumnya yang telah ada sejak pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-5. Salah seorang putra Sultan Hamengkubuwono ke-5 yang lahir dari permaisuri Ratu Kedaton bernama Pangeran Suryaning Ngalogo, meskipun dianggap tidak memenuhi syarat untuk dijadikan seorang raja karena kelemahan fisiknya, sosok ini memiliki pengaruh yang luas, terutama dari latar belakang kerabatnya dan ibunya, Ratu Kedaton. Wanita ini adalah
adik Temenggung Sumodiningrat, putra dari Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat, Panglima pasukan Keraton Yogyakarta yang terbunuh dalam peristiwa serangan tentara Inggris terhadap Kesultanan Yogyakarta tanggal 20 Juni 1812. Meskipun lolos dari hukuman baik oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 maupun oleh pemerintah kolonial, Ratu Kedaton tetap tidak berhenti mengupayakan putranya menjadi raja. Rencana ini bahkan tidak didukung oleh kakaknya, Temenggung Sumodiningrat. Namun demikian, jalan lain masih terbuka baginya. Ketika di dalam keraton muncul kelompok yang tidak puas terhadap keadaan yang ada. Kelompok ini berpusat pada Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono yang khawatir bahwa posisinya akan terdesak oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai permaisuri. Alasannya, Gusti Kanjeng Ratu Kencono hanya memiliki 2 orang anak dari Sultan dan terlahir putri semua, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono pertama dan Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Sementara itu, Gusti Kanjeng Ratu Hemas telah melahirkan sejumlah putra yang siap untuk dicalonkan menjadi pewaris tahta. Kekhawatiran ini semakin menjadi ketika Sultan Hamengkubuwono ke-7 mulai diminta oleh pemerintah Batavia untuk mengajukan calon pewaris tahta pada bulan Maret 1881. Bagi Sultan Hamengkubuwono ke-7, pengajuan Pangeran Suryaning Ngalogo jelas tidak mungkin terjadi. Beberapa alasan bisa disampaikan dalam hal ini. Pertama, meskipun Sultan Hamengkubuwono ke-6 pada tahun 1871 mengakui bahwa Suryaning Alogo adalah putranya, namun statusnya justru menjadi sepupu Sultan Hamengkubuwono ke-7, sehingga tidak mungkin mendudukkan Suryaning Alogo sebagai pewaris tahta selama masih ada putra mahkota yang lain. Kedua, nama Suryaning Alogo sudah tercemar karena dikaitkan dengan peristiwa gerakan perlawanan di Klaten pada tahun 1864. Sehingga tidak mungkin bila pemerintah kolonial akan menyetujui pengangkatannya. Alasan ketiga yaitu dengan memperhatikan pertimbangan dari Residen B. Van Baak bahwa kondisi fisik Pangeran Suryaning Ngalogo dianggap tidak memungkinkan untuk menduduki tahta. Ketika mendengar berita itu, Ratu Kencono semakin mengkhawatirkan nasibnya dan putri-putrinya. Ia berharap salah satu putrinya segera menikah dan mengharapkan menantunya itu bisa menjadi sebagai pewaris tahta. Kekhawatiran dan keinginan Ratu Kencono itu diketahui oleh Ratu Kedaton, selir mendiang Sultan Hamengkubuwono ke-6. Ratu Kedaton menawarkan agar salah satu putrinya dinikahkan dengan putranya, Pangeran Suryaning Ngalogo, yang sedang diperjuangkan untuk menjadi pewaris tahta. Meskipun keduanya menyetujui rencana tersebut, mereka sadar bahwa Sultan Hamengkubuwono ke-7 tidak akan mengabulkan permohonannya, terutama permintaan menjadi pewaris tahta. Oleh karena itu, Ratu Kedaton berupaya mempengaruhi sebanyak mungkin bangsawan di keraton agar mendukungnya. Tindakan ini dilakukan secara diam-diam dan berlangsung hampir 2 tahun. Menurut rencana mereka, perkawinan antara Pangeran Suryaning Ngalogo dan Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, putri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan Ratu Kencono, akan dilangsungkan setelah dukungan para bangsawan dianggap cukup kuat. Kakak Ratu Kedaton, Temenggung Sumodiningrat, ternyata menolak untuk bergabung
karena mengetahui bahwa resikonya terlalu besar. Gagal mendapat dukungan kakaknya, Ratu Kedaton mendekati bangsawan lainnya. Akan tetapi langkah politik itu terbentur masalah besar, yaitu ketika ipar Sumodiningrat, Temenggung Gondokusumo, mengetahuinya. Gondokusumo adalah putra Patih Danurjo kelima yang segera melaporkan tindakan Ratu Kedaton kepada Presiden Pan Baak, yang akhirnya berita itu sampai juga di telinga Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ketika mendengar berita tersebut, Presiden Yogyakarta Pan Baak memberi nasihat kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 agar segera menunjuk pewaris tahta sebelum pergerakan ini berhasil menggalang dukungan lebih luas. Presiden Van Baak meminta persetujuan dari pemerintah pusat di Batavia untuk merestui langkah Sultan Hamengkubuwono ke-7. Setelah menerima persetujuan Batavia pada bulan Maret 1883, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menunjuk Raden Mas Akhadiyat untuk menjadi putra mahkota. Akhadiyat yang saat itu baru berusia 5 tahun dikukuhkan menjadi pewaris tahta pada tanggal 5 April 1883. Peristiwa itu menimbulkan kekecewaan Ratu Kedaton dan permaisuri Ratu Kencono. Mereka bertekad untuk melancarkan gerakan pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Mereka dipimpin oleh putra Sumodiningrat, yaitu Taruno Atmojo dan adik-adik Ratu Kedaton. Tetapi sebelum gerakan berhasil dilancarkan, pasukan kesultanan yang dibantu oleh tentara Belanda berhasil meringkus para pemimpinnya. Hal ini mudah dilakukan berkat kepemimpinan pasukan Kesultanan Yogyakarta yang dipegang langsung oleh Temenggung Gondokusumo. Tapi Pangeran Suryaningalogo dan Ratu Kedaton berhasil lolos dari penyergapan itu dan melarikan diri ke arah Magelang dan bertahan di desa Ngremame. Desa ini merupakan bekas tanah Apakne Pangeran Wiradiningrat di zaman Mataram, leluhur Ratu Kedaton. Mereka kemudian ditangkap oleh Letnan Kon dan Bupati Sleman Suryonegoro dan dibawa ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, pemeriksaan segera dilakukan sejak tanggal 15 April 1883. Dari hasil pemeriksaan itu terbukti bahwa Ratu Kedaton adalah putra Alibasah Sentot Prawirodirjo, Panglima Pasukan Diponegoro. Pan Baak kemudian mengusulkan untuk membuang mereka semua yang terlibat ke Manado sebagai hukumannya, termasuk permaisuri Sultan Hamengkubuwono ke-7, Ratu Kencono. Sultan Hamengkubuwono ke-7 kemudian merencanakan untuk mengeluarkan permaisurinya, Ratu Kencono, dari tahanan agar tidak disertakan sebagai terpidana yang akan dibuang ke Manado. Agar rencananya berhasil, Sultan Hamengkubuwono ke-7 menyampaikan kepada Presiden Yogyakarta Pan Baak bahwa Ratu Kencono akan diasingkan atas perintahnya, mengingat ia berstatus sebagai permaisuri. Dengan demikian, hanya pengadilan Pradoto Agung yang berhak menghukum Ratu Kencono, sementara Ratu Kedaton sebagai janda Sultan Hamengkubuwono ke-6 tidak lagi berstatus sebagai permaisuri, sehingga Sultan tidak berwenang untuk mengadilinya dengan Pradoto Agung. Presiden Pan Baak menyetujui usul itu dan menyerahkan urusan tersebut kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7. Sultan kemudian memutuskan bahwa Ratu Kencono tidak lagi dianggap berstatus permaisuri dan harus diasingkan dari keraton atau Kakabonaken, dan sejak itu bergelar Gusti Kanjeng Ratu Wandan.
Setelah situasi politik di keraton kembali stabil, fokus perhatian Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan pemerintah kolonial ditujukan kepada Raden Mas Achadiat yang sudah berstatus sebagai Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono. Karena usianya masih 5 tahun, ia belum bisa diminta untuk menandatangani kontrak politik. Dengan demikian disepakati bahwa pemerintah Belanda akan menunggu sampai Achadiat dewasa, sehingga bisa mengerti dan bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak politik sebagai kewajiban seorang putra mahkota. Sementara itu, menyangkut penetapan Achadiat sebagai putra mahkota, semestinya tidak ada penolakan dari selir atau kerabat raja lainnya. Ia adalah putra sulung dari permaisuri Ratu Emas, putra Kanjeng Raden Temenggung Jayadipura. Setelah Ratu Kencana tersingkir, posisi Ratu Emas sebagai satu-satunya permaisuri menjadi aman karena tidak ada saingan. Namun keterangan Ratu Emas tidak berlangsung lama, karena kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengangkat seorang permaisuri lagi untuk menjadi pengganti apabila Ratu Emas tiba-tiba meninggal dunia. Ia mengangkat salah seorang selirnya, Raden Ayu Retno Sriwulan, yang kemudian diberi gelar permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana, menggantikan posisi Gusti Kanjeng Ratu Kencana Lama atau Sepuh yang telah disingkirkannya. Ratu Kencana Muda ini adalah putra Bendoro Raden Mas Haryo Hadinegoro, cucu Sultan Hamengkubuwono II. Sejak Ratu Kencana Muda ini berstatus sebagai selir, Sultan mendapatkan sejumlah putra yang berstatus pangeran. Putra yang tertua adalah Pangeran Haryo Mangkukusumo. Persoalan baru muncul ketika pada bulan Oktober 1895 tiba-tiba Achadiat meninggal. Karena usianya yang masih sekitar 17 tahun dan belum menikah, ia mendapatkan sebutan Pangeran Adipati Anom Sedojoko, yaitu wafat ketika masih berstatus perjaka. Peristiwa putra mahkota wafat ini kemudian menimbulkan pergolakan di kalangan elit penguasa Kesultanan Yogyakarta. Kini Ratu Kencana Muda tampil untuk menuntut haknya sebagai permaisuri kedua. Ia menuntut agar putranya Pangeran Mangkukusumo diangkat sebagai pengganti Achadiat. Alasannya, usia Mangkukusumo lebih tua daripada Achadiat. Meskipun ketika Achadiat diangkat sebagai putra mahkota, Mangkukusumo masih berstatus sebagai putra dari selir. Namun, Sultan Hamengkubuwono ke-7 tidak mengabulkan permintaan itu. Pertimbangannya adalah bahwa Ratu Kencana tetap berstatus sebagai permaisuri kedua dan baru bisa tampil berperan apabila Ratu Emas tidak ada lagi atau tidak lagi berfungsi sebagai permaisuri pertama. Atas dasar tersebut, Sultan Hamengkubuwono ke-7 tetap menunjuk putranya dari Ratu Emas untuk menjadi pewaris tahta. Ia adalah adik Achadiat, yaitu Raden Mas Juminah. Keputusan pengangkatan Juminah ini juga disetujui oleh Residen Belanda, C.M. Kathleen Olivier, yang kemudian menyampaikannya kepada Gubernur Jenderal. Kami sudah membuat video Butet tidak menjadi raja karena kakek buyutnya menentang Belanda dan dihukum Prodoto Agung gila, dan putra mahkota yang tidak menjadi raja Part 4. Dalam kedua video itu kami sudah membahas tentang Raden Mas Juminah sebagai putra mahkota dan sampai dicopot gelar putra mahkotanya. Silahkan lihat di kedua video tersebut.
Demikian video tentang intrik kekuasaan di awal pemerintahan Hamengkubuwono ke-7. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.